Ketemu dengan ibu-ibu semua pagi hari ini, semuanya terlihat cerah-cerah dan ceria-ceria. Ya, haleluya. Baik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah nyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian. Ya, saya pikir kita semua diberkati dengan kesaksian-kesaksian itu, dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu, mari hari ini masih dalam tema bulanan kita, bulan September ini, yaitu adalah terpujilah Tuhan, Ia memilih dan memakai orang-orang yang bodoh. Mari sama-sama kita bilang dengan suara yang keras, 1, 2, 3, terpujilah Tuhan, Ia memilih dan memakai orang-orang yang bodoh. Tuhan tidak memakai orang yang sombong, Tuhan tidak memakai orang yang merasa mampu, tapi Tuhan itu pakai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya arti, orang-orang yang lemah untuk dipakainya jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Ayat masnya di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, sama-sama yuk kita baca dengan suara keras. Sudah ada di monitor. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Semua yang percaya katakan amin. Lihat, perhatikan ya ibu dan tempat ini, apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang enggak terpandang, apa yang hina, apa yang enggak punya arti, justru orang-orang seperti itu yang dipakai sama Tuhan. Tapi orang-orang itu adalah harus orang-orang yang rendah hati, orang yang bersedia, dan orang yang setia. Amin. Dipilih untuk apa? Ada tujuannya, supaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang sombong di hadapan Tuhan. Tapi ini juga punya pengertian, punya pesan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita yang merasa bodoh, kita yang merasa tidak punya arti, jangan berkecil hati. Karena justru dengan demikian kita ini dilihat sama Tuhan. Kalau hati kita sesuai berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan. Yang percaya katakan, ayat ini Bapak Ibu Saudara tidak menyuruh kita berhenti sekolah. Ya, ayat ini tidak menyuruh kita nggak perlu belajar lagi. Ya, walaupun kita sudah, beberapa dari kita mungkin sudah ibu rumah tangga, bukan berarti kita tidak perlu belajar. Betul? Ayat ini tidak menyuruh kita level up, tidak menyuruh kita jangan belajar lagi. Enggak usah belajar firman Tuhan, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ayat ini tidak bicara supaya kita tidak perlu mengupgrade diri, bukan. Justru kita semua ini hari demi hari itu harus semakin terus belajar, mau belajar. Kan belajar itu enggak harus di sekolah kan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa belajar dimanapun, kita harus mengupgrade diri, kita harus level up, level kita harus semakin naik. Yang mengerti katakan amin. Ibu-ibu harus mengikuti zaman. Tuh enggak ada amin. Amin. Enggak boleh ketinggalan zaman. Yang setuju katakan amin. Nah, tapi ayat ini justru menunjukkan pada kita bahwa Tuhan itu punya cara yang beda dengan dunia. Ya, orang-orang yang biasa bagi dunia ini bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa. Setuju Bapak Saudara? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak beruntung dalam dunia pendidikan, yang dipandang remeh sama dunia, yang enggak kepake sama dunia ini, justru bisa dipakai Tuhan untuk membuat malu dunia yang sombong. Amin. Setuju Bapak Saudara? Oh, bapaknya cuma satu tok ya. Setuju Ibu-ibu? Nah, Ibu pernah dengar quote ini berkata demikian. God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Ya, artinya gini, Tuhan tidak memanggil mereka yang memenuhi syarat, atau Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna. Tuhan membuat mereka yang terpanggil jadi memenuhi syarat. Yang setuju katakan amin. Amin. Yesus itu tidak memanggil orang yang sempurna. Justru Tuhan Yesus itu memanggil orang-orang yang biasa untuk dijadikan luar biasa. Amin. Yesus satu-satunya yang dapat membuat kita memenuhi syarat. Amin. Dan kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan itu pasti memampukan. Enggak mungkin milik kita terus dijarno, melakukan dewe, enggak mungkin. Pasti Tuhan akan memampukan. Tuhan akan menyediakan pertolongan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Yang percaya katakan amin. Dan ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, ibu-ibu ya, sudah terbiasa. Dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu yang enggak memenuhi syarat. Ya,
bagi dunia, tapi justru dipakai sama Tuhan. Nah, kita mau belajar sama-sama. Bayangkan ini Ibu-ibu ya. Suatu ketika ada lowongan pekerjaan yang unik. Ya, ada satu lowongan pekerjaan yang unik, bunyinya begini. Dicari orang yang mau kerja di kerajaan Allah. Oke? Ada lowongan, oke ya. Syaratnya mudah. Yang pertama, tidak perlu pintar bicara, asal mau saja. Oh, gampang kan? Nggak perlu pintar bicara, asal mau saja. Dan tahukah ibu-ibu siapa yang masuk di lowongan itu? Namanya Musa. Ya, Musa itu nggak pintar bicara, nggak bisa ngomong. Ya, tapi setelah Musa mau, Tuhan memampukan Musa jadi pintar bicara. Coba kita lihat sama-sama ya. Keluaran, kalau ibu bacain di Keluaran 4 ayat 10, mari buka Alkitab ibu-ibu. Keluaran 4 ayat 10. Yuk. Belum saya tulis, sengaja tidak saya tulis di monitor supaya kita juga buka Alkitab yang kita bawa dari rumah. Keluaran 4 ayat 10, yang sudah dapat katakan amin. Yuk sama-sama kita baca. Musa bilang begini, Tuhan, aku ini apa? Tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lihat, ini Musa yang ngomong. Kalau ibu perhatikan dari Keluaran 3 sampai 4, itu bantah-bantahnya Musa sama Tuhan loh. Waktu Tuhan mau pakai Musa membantah, enggak mau Tuhan, enggak mau. Ojo aku. Wong aku gak pintar ngomong. Perhatikan. Wong kalau bahasa Jawanya ini plegak, plegu. Semua bilang plegak, plegu. Wong aku ini plegak, plegu Tuhan. Ket biyen aku gak bisa ngomong. Masa Tuhan enggak tahu? Dari dulu aku enggak bisa ngomong. Sampai Tuhan panggil aku ya tetap enggak bisa ngomong. Kira-kira menurut ibu, Tuhan tahu enggak Musa enggak bisa ngomong? Tahu enggak? Tahu. Tetap dipakai enggak? Tetap. Tapi begitu Musa mau, Tuhan rubah, Tuhan berikan kemampuan. Musa jadi pintar ngomong. Perhatikan. Yang berikutnya. Dibuka siapa yang mau kerja di kerajaan Allah. Syaratnya mudah. Tidak perlu pengalaman, asal mau saja. Asal mau saja. Dan tahukah ibu-ibu tempat ini siapa yang masuk? Nabi Yeremia. Nabi Yeremia masuk. Lihat Alkitab. Yeremia 1 ayat 6 sampai 8. Yeremia 6 1 sampai 8. Yuk lihat. Lihat. Yeremia 1 6 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Masih belum dapat. Yeremia 1 6 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama yuk kita baca dengan suara yang keras. 1 2 3. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Perhatikan, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan. Yeremia waktu dipakai sama Tuhan juga alasan, enggak mau. Alasannya apa ibu-ibu? Aku masih muda, aku ndak punya pengalaman. Golek wong liya ae Tuhan, sing lebih pengalaman, sing lebih tuwek, sing lebih senior, sing lebih pintar ngomong. Apakah Tuhan ndak tahu bahwa Yeremia masih muda? Tahu. Tetap dipakai? Tetap. Apakah Tuhan ndak tahu Yeremia ndak punya pengalaman? Tahu. Tapi tetap dipakai? Tetap. Kalau Tuhan sudah punya mau, Tuhan akan kejar orang itu. Tapi setelah Yeremia mau, Tuhan mengajari Yeremia jadi pintar ngomong. Coba yang contohnya lagi. Ya, dicari orang yang mau kerja di kerajaan Allah. Lalu ada orang datang tanya begini. Tapi mulutku jik najis loh Tuhan. Bisa enggak? Dan tahukah ibu-ibu siapa yang masuk? Nabi Yesaya. Coba lihat, ayo kalau nggak percaya, mosok sih Pak? Ya yo, Yesaya 6 5 sampai 8. Buka Alkitab ibu. Lihat. Yesaya 6, 5 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Masih belum dapat. Yesaya 6, 5 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Lihat. Sudah dapat ya ibu-ibu? Sudah dapat? Ya. Coba perhatikan. Judul perikopnya apa?
Yesaya mendapat panggilan Allah. Betul ya? Betul kan? Lihat, ayat 5 berkata demikian. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ya, najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Perhatikan, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam, tapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, ini aku, utuslah aku. Perhatikan, waktu Yesaya dipanggil Tuhan untuk jadi alatnya, perhatikan, Yesaya mulutnya masih najis. Mulutnya masih kotor. Saya tidak tahu senajis apa mulutnya. Mungkin dia tukang gosip, saya tidak tahu. Mungkin suka maki-maki orang, saya tidak tahu. Tapi waktu Tuhan panggil Yesaya, perhatikan, mulutnya masih najis. Tapi apakah Tuhan tidak tahu mulutnya Yesaya najis? Tahu. Masih dipakai? Masih. Apa yang Tuhan lakukan? Mulutnya dikremes. Lalu Tuhan bilang, tak kasih bara. Diam, bertobat sekarang. Akhirnya setelah Yesaya mau bertobat, mulutnya Yesaya tidak najis lagi. Ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu-ibu tempat ini, berapa banyak dari kita, waktu kita dipanggil sama Tuhan, kita punya alasan, 1000 macam alasan. Aku bukan orang benar. Mulutku cik kotor. Aku masih suka ngomongin orang. Tapi kalau Tuhan sudah punya mau, dikejar ibu-ibu. Amin. Sampai akhirnya Yesaya bilang gini, ditanya lagi sama Tuhan, ayo sekarang waktu Tuhan sudah rubah mulutnya Yesaya, Tuhan bilang gini, ayo sekarang siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau aku suruh? Yesaya bilang gini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Perhatikan, sudah 3 contohnya. Siapa aja tadi? Yeremia, Musa, Yesaya. Lalu ada lagi ibu-ibu. Dicari lowongan siapa yang mau kerja di kerajaan Allah. Lalu ada orang datang ibu-ibu dan dia bilang gini, aku mau, tapi aku ini orang jahat loh. Aku ini ngejar-ngejar murid Tuhan. Aku ngejar-ngejar orang Kristen. Tak tangkepi, tak bunui. Kira-kira Tuhan masih mau pakai aku enggak? Namanya Saulus. Tuhan pakai enggak? Tuhan pakai. Bahkan sampai hari ini surat-surat yang masih kita baca, kita pelajari di gereja. Paulus itu orang jahat. Apakah Tuhan enggak tahu Paulus orang jahat? Tahu. Masih dipakai sama Tuhan? Masih. Tapi setelah dipakai sama Tuhan, dia bertobat, dia tidak jadi jahat lagi. Amin. Apa lagi? Coba, apa lagi? Ibu-ibu tahu ini, karena ini RWM ya, kita harus ambil contoh perempuan. Mosok kalau contoh wedok ya, Pak. Ibu-ibu tahu Rahab. Rahab ini adalah prostitut. Ya. Ibu-ibu tahu kan prostitut ya? Prostitut yang tinggal di tembok Yeriko. Saya tahu ibu-ibu ngerti kisah ini dan dia menyelamatkan mata-mata Israel. Ya, masih ingat ibu-ibu? Loh, enggak tahu. Kalau enggak tahu tak suruh masuk sekolah minggu lagi ya. Oke. Dan dia nyelamatin mata-mata Israel pakai tali merah itu, masih ingat ya ibu-ibu? Perhatikan, oleh karena imannya Tuhan itu merubah Rahab dari prostitut, dari wanita yang enggak benar, jadi salah satu saksi iman yang setara dengan Gideon, dengan Daud, dengan Samuel. Perhatikan, diangkat Tuhan setara sama Samuel, sama Gideon, sama Daud. Nanti ibu-ibu bisa baca di Ibrani 11 ayat 31 sampai 32. Namanya disebutkan sebagai salah satu iman, salah satu saksi iman, setara dengan orang-orang besar lainnya. Bahkan perhatikan, kalau ibu lihat di Matius 1 ayat 5, itu namanya Rahab, itu masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Perhatikan, Matius 1 ayat 15. Salmon memperanakan Boas dari apa ibu? Salmon apa itu? Perhatikan monitor. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Perhatikan, dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut.
Obed memperanakkan Isai. Tahu Isai siapa? Bapaknya Daud. Betul kan? Ya, Daud. Lihat. Rahab itu prostitut loh, Ibu. Wanita nggak benar. Nggak dipandang orang. Diremehkan. Tinggalnya di tembok Yeriko. Pekerjaannya kotor. Tapi waktu dia beriman sama Tuhan, Tuhan ubah dia, Tuhan angkat dia dari prostitut jadi saksi iman. Bahkan masuk dalam pohon keluarganya Yesus Kristus, dalam silsilah Yesus Kristus. Perhatikan. Contoh-contoh ini Ibu perhatikan. Contoh-contoh ini nggak masuk syarat dunia. Mari saya kasih tahu. Nggak masuk semuanya. Dunia cari orang yang pintar ngomong. Dunia cari orang yang benar, betul? Dunia cari orang yang sudah pengalaman. Tapi yang 5 contoh ini, perhatikan Ibu. Semuanya ini nggak masuk syarat dunia. Tapi orang-orang ini justru dipakai sama Tuhan. Nggak ada amin. Kalau nggak ada amin, saya ulang dari pertama. Salam, selamat pagi Ibu. Amin. Ini orang-orang biasa. Ini orang-orang nggak penting. Tapi begitu mereka mau dipakai sama Tuhan, mereka bersedia dan mereka mau setia, diangkat sama Tuhan. Dipromosikan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mereka ini nggak sempurna semua. Mereka juga sempat nolak loh Ibu-ibu. Sempat nolak semuanya ini. Mungkin cuma Rahab yang nggak nolak. Tapi Rahab pekerjaannya kotor, perhatikan. Tapi memang Ibu-ibu, perhatikan. Tuhan itu nggak naruh syarat. Wong iku kudu sempurna sih baru bisa dipakai sama Tuhan. Enggak. Tuhan enggak taruh syarat itu. Kamu harus sempurna dulu untuk jadi hambaku ya. Enggak. Kamu harus pintar ngomong dulu baru dipakai sama aku ya. Enggak. Tuhan syaratnya cuman sedia dan setia. Loh, enggak ada amin lagi. Apa sih? Enggak sempurna enggak apa-apa. Nanti Tuhan akan menyempurnakan. Amin. Coba salami kanan kiri Ibu katakan enggak sempurna enggak apa-apa, nanti Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Haleluya. Ya, saya mau khotbah cepat ini hari ini ya, karena saya tadi lihat banyak makanan di bawah. Lihat. Jadi lihat kita sudah dapat 5 contoh. Ya, kalau kita jelasin lagi contohnya, nanti Ibu baca sendiri di Ibrani 11, itu banyak orang-orang yang enggak sempurna jadi saksi iman. Nah, dari contoh-contoh ini, perhatikan Ibu, dari contoh-contoh ini, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Ya, ada 3 atau ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan gini, apakah lowongan kerja di kerajaan Allah itu masih ada sampai hari ini? Oh, langsung dijawab loh sama Ibu-ibu. lowongan kerja di kerajaan Allah itu sampai hari ini masih terbuka. Syaratnya gampang. Enggak perlu sempurna. Biasa-biasa boleh, bodoh boleh, diremehkan orang boleh. Nanti Tuhan yang ngerubah jadi luar biasa. Amin. Coba perhatikan Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua yang percaya katakan amin. Perhatikan Ibu, kita semua ini made in heaven. Amin. Kita dibuat sama Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ada tujuannya. Saudara-saudara lahir bukan tanpa tujuan. Bukan untuk memenuhi bumi tok. Kan? Lihat, kalau ada orang Kristen tidak tahu tujuan hidupnya, dia perlu belajar firman Tuhan lagi. Ternyata dari ayat ini ada tujuannya kita hidup. Apa itu? Untuk melakukan pekerjaan baik. Kita tidak pernah dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kotor. Kita tidak pernah lahir untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita ini begitu lahir punya tugas, punya tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin. Perhatikan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Jadi sebelum kita lahir, kita ini sudah disiapin Tuhan, punya tujuan. Amin. Saya sudah mulai emosi nih. Dan melihat supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan itu. Berarti sampai hari ini, lowongan kerja di kerajaan Allah itu masih terbuka buat kita semua. Kita mau apa enggak, itu sekarang keputusannya kita. Kita mau lari kayak Yunus apa enggak, itu terserah kita. Tapi perhatikan, kalau Tuhan sudah punya mau lari gimana pun kayak Yunus, mau sembunyi di bawah kapal sekalipun, dikejar sama Tuhan. Kayak aku bien. Saya ini termasuk pelari jauh. Artinya waktu dipanggil Tuhan saya lari. Jauh enggak mau. Akhirnya enggak jadi-jadi. Dan akhirnya ya wis nyerah. Karena kalau Tuhan sudah punya mau, siapa yang bisa stop? Perhatikan ibu tempat ini, kalau Tuhan sudah punya mau sama ibu-ibu tempat ini, jangan keras kepala. Jangan keraskan hati. Engkau nanti enggak jadi-jadi. Amin. Sama kayak orang mau bikin bejana dari tanah liat. Kalau tanah liatnya memberontak terus enggak jadi-jadi. Enggak jadi-jadi bentuk yang lebih indah dalam hidup kita. Amin. Jangan keraskan hati, ojo ndablek. Karena sendablek-ndableknya kita, Tuhan lebih ndablek. Misalnya kasih tahu. Kalau Tuhan sudah punya mau, dikejar misalnya. Dan kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan kedua. Jadi sampai hari ini, lowongan itu masih tersedia, terbuka. Oke? Mari kita menanggapinya dengan benar. Yang kedua pertanyaan ini. Pak, kalau gitu, apakah aku juga bisa dipakai Tuhan? Pertanyaannya gitu. Kita kan sering tanya gitu ya. Pak, kalau gitu, aku ini gak sekolah loh Pak. Kira-kira aku masih bisa dipakai Tuhan? Jawabannya adalah bisa. Tapi sesuai panggilan kita masing-masing. Beberapa orang dipanggil ini, beberapa orang dipanggil itu. Apakah dia mau menanggapi atau enggak. Tapi semua orang bisa dipakai sama Tuhan. Lalu pertanyaan begini. Tapi aku ini merasa enggak mampu loh Pak. Aku enggak sekolah tinggi. Sekolahku itu S2. Mau S2. Loh S2 kan bagus. Iya, SD, SMP. S1 itu SD, S2 SMP. Aku enggak pinter loh Pak. Aku enggak bisa ngomong. Loh, dari tadi contoh-contoh 5 tadi itu masih kurang. Masih kurang. Lihat orang-orang tadi ini merasa tidak mampu juga, ibu-ibu. Perhatikan. Semua orang merasakan yang sama. Saya pikir semua orang, waktu dia dipanggil sama Tuhan untuk melakukan sesuatu, dia pasti punya pikiran gini, aku enggak mampu Tuhan. Semua orang merasakan yang sama, perhatikan. Tapi Roh Kudus akan memampukan. Amin. Roh Kudus akan menolong kita. Ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 17-18 berkata demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Perhatikan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Perhatikan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Perhatikan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Ini hari-hari terakhir bukan ibu-ibu? Hari-hari terakhir. Lihat, Tuhan sudah mencurahkan rohnya pada kita semua yang percaya kepadanya. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, perhatikan. Anak-anakmu dipakai Tuhan, mereka bisa bernubuat. Lihat, teruna-terunamu, pemuda-pemuda akan dapat penglihatan-penglihatan. Bisa dipakai Tuhan, perhatikan. Dan orang-orang yang tua bisa dipakai Tuhan. Amin. Dan apa lagi? Atas hamba-hamba. Orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak punya nilai, orang-orang yang disisihkan, bisa dipakai sama Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama yang dipakai sama Tuhan orang-orang tertentu, nabi-nabi saja. Tapi dalam perjanjian baru semua orang bisa dipakai sama Tuhan. Amin. Roh Kudus dalam hidup kita akan memampukan kita. Yang percaya katakan amin. Yang setuju kan amin. Oleh karena Roh Kudus, ibu-ibu tempat ini, sekarang semua orang bisa dipakai Tuhan. Dari yang paling muda sampai yang paling tua.
Jadi jangan heran ibu-ibu kalau anakmu yang kecil tiba-tiba bisa menasihati engkau. Ma, enggak boleh loh. Firman Tuhan tuh ngomong gini loh. Jangan heran. Karena anak-anak pun bisa dipakai sama Tuhan. Amin. Dari yang paling kecil sampai yang paling senior bisa dipakai sama Tuhan. Dari tuan sampai hamba bisa dipakai sama Tuhan. Perhatikan, Roh Kudus akan memberdayakan atau memampukan asal kita bersedia dan mau setia. Itu sebabnya ibu-ibu setiap awal bulan kita selalu ada pengurapan. Pengurapan itu sebagai simbol bahwa setiap musim yang baru selalu ada pengurapan yang baru. Amin. Musim baru nggak bisa pakai pengurapan yang lama. Musim baru pengurapan yang baru. Karena waktu ada pengurapan di situ ada Roh Kudus memberdayakan kemampuan kita. Melindungi kita, menyertai kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya, sudah ada 2 pertanyaan yang kita jawab tadi. Apakah lowongan itu masih ada? Masih. Lalu apakah aku bisa dipakai Tuhan? Bisa. Yang berikutnya. Lihat. Tapi Pak, aku ini takut memulai. Kalau aku memulai melakukan sesuatu buat Tuhan, aku ini takut diejek. Biasanya lah ngono ya. Ya. Aku ini takut diremehkan orang. Aku ini takut diomongi orang. Wedi aku. Perhatikan. Buat ibu-ibu tempat ini yang merasa takut diejek orang ketika melakukan sesuatu buat Tuhan. Yang merasa nanti aku diremehkan orang lain. Perhatikan firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 51 ayat 7 bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Dengarlah aku hai bangsaku, kamu tahu apa yang benar, ajaranku tersimpan di dalam hatimu. Perhatikan Tuhan bilang begini, jangan takut kalau kamu diejek manusia, jangan cemas kalau kamu dihina mereka. Oh itu firman Tuhan loh. Ayo ibu-ibu tempat ini, siapa yang masih mikirkan omongannya wong? Ayo, yang senyum-senyum ini biasanya mengalami ini. Siapa yang masih takut dengan ejekan orang? Firman Tuhan buat kita. Mari saya kasih tahu. Di mana-mana itu ada orang suka, ada orang enggak suka. Benar enggak? Nang dindiku. Ya, perhatikan saya kasih. Makanya cari komunitas yang suka dengan ibu-ibu. Cari komunitas atau cari teman yang mendukung ibu-ibu seperti di Rehoboth ini. Nah, ya lah, lihat ini saling mendukung. Saling support satu dengan lain. Dan perhatikan ini, jangan fokus sama mereka yang tidak suka dengan ibu-ibu, tapi fokus sama panggilan Tuhan. Amin. Setuju? Kalau setiap kali kita jalan, misalnya jalan di satu jalan, setiap kali anjing menggonggong kita berhenti, kapan kita sampai tujuan? Pernah jalan di kampung apa di mana gitu? Ada anjing, wok, kita berhenti, apa kamu? Habis waktu, betul kan? Kita jalan lagi ada anjing, wok, kita balas, kapan sampai tujuan? Enggak usah, biarin saja, amin. Punya teman yang baik, yang support, itu jauh lebih enak, amin. Saya pikir semua orang juga akan mengalami ejekan. Semua orang akan diremehkan. Semua orang bisa dihina. Karena orang-orang itu tidak suka sama kita. Udah biasa. Semua bilang udah biasa. Biasa itu. Terus biasa. Mari saya kasih. Jangan masukkan hati. Amin. Karena itu salah satu cara iblis untuk menghentikan kita. Kita pikirkan ini, berapa banyak orang yang diberkati dengan ibu-ibu waktu melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu jauh lebih penting. Iblis tahu ketika saudara sudah melakukan panggilan Tuhan, banyak orang diberkati, banyak orang dimenangkan bagi Kristus, iblis tidak mau. Makanya iblis berusaha nyetop. Dengan apa? Dengan orang lain yang ngeremehkan ibu-ibu. Yang ngejek, enggak sekolah tinggi, masa bisa dipakai sama Tuhan? Enggak mungkin, lembak rungokno salamu dewe. Nah, dengerin firman Tuhan toh. Amin, lihat, jangan takut kalau kamu diejek manusia, wis biasa. Amin, jangan cemas kalau kamu dihina mereka, wis biasa itu. Cari komunitas yang baik. Dan komunitas itu ada di
Amin Ibu-ibu. Mari saya kasih tahu sekali lagi. Semakin besar panggilan Tuhan dalam hidup seseorang, semakin besar pula ujiannya. Mari saya kasih tahu. Amin. Semakin besar panggilan Tuhan dalam hidup kita, semakin besar pula ujiannya. Itu begitu. Semakin besar rencana Tuhan dalam hidup kita, semakin besar juga kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Loh, kok gitu Pak? Iya, ada tujuannya. Supaya kita punya karakter yang kuat untuk menopang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karakter kudu kuat. Supaya apa? Supaya tidak berhenti di tengah jalan. Amin. Setuju? Saya mulai turun ini level marahnya. Sudah 60% sekarang. Lihat. Jadi hari ini kita sudah dapat 3 pertanyaan. Kita jawab pertanyaan itu. Jadi kalau ibu-ibu sedang merasa terpanggil oleh Tuhan melakukan sesuatu, dan ada banyak pertanyaan yang iblis taruh dalam pikiran, ibu-ibu sekarang bisa jawab. Betul? Masih terbuka enggak lowongannya? Masih. Terus apa? Kalau semua bisa dipakai Tuhan, ibu-ibu bisa dipakai Tuhan? Bisa. Sesuai panggilan kita masing-masing. Ya, nggak perlu iri kalau satu orang pakai sini, nggak perlu iri, satu orang pakai sini, nggak perlu iri. Siapa kalau kita dipakai Tuhan di sini, nggak perlu iri, karena semua punya panggilannya masing-masing. Semua sama-sama pentingnya. Merasa tidak mampu, semua orang merasakan tidak mampu. Tapi semua orang punya Roh Kudus yang akan memampukan. Pertanyaan yang berikutnya, tapi aku takut memulai Pak. Aku takut diajak sama orang. Sudah ada jawabannya. Amin. Jadi ibu-ibu hari ini kalau mulai diajak sama orang wis ngerti, oh aku pegang firman Tuhan ini. Setuju? Tuh, salami kanan kirinya toh, salami ayo. Ayo, jangan takut kalau diajak manusia, jangan cemas kalau dihina orang. Amin. Maju terus. Amin. Maju aja, maju terus. Ya, yang penting itu sesuai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terus yang terakhir, Pak, sekarang aku mesti ngapain? Kalau aku ngerti panggilan Tuhan dalam hidupku. Lihat, yang terakhir, kita harus bekerja lebih keras lagi. Ya, kita harus berusaha lebih keras lagi. Perhatikan 2 Petrus 1 ayat 10, bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Sebab itu, saudara-saudara, berusahalah apa Ibu? Berusahalah lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. Ibu-ibu tempat ini kalau sudah mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu, ayo terus berusaha lebih keras lagi. Semangat melayani Tuhan, jangan kendor, terus membara api pelayanannya. Supaya kita tidak murtad di tengah jalan, supaya kita tidak berhenti di tengah jalan, supaya pilihan Tuhan dalam hidupmu semakin kuat, semakin ngerti. Bisa capek? Bisa. Tapi kita minta Roh Kudus membakar hati kita kembali. Amin? Yang setuju katakan amin. Oke, hari ini sudah ada 4 pertanyaan. Masih ingat tadi? Yang pertama, lowongannya masih terbuka enggak? Masih. Terbuka buat siapa? Semua orang. Muda, tua, laki, perempuan, asal dia mau, asal dia sedia dan setia. Amin. Yang kedua, kalau semua orang dipanggil Tuhan, apakah aku juga bisa dipanggil Tuhan? Bisa. Terus, apakah aku mampu? Mampu. Roh Kudus yang memampukan. Amin. Aku merasa tidak layak, semua orang merasa tidak layak. Setuju? Yang ketiga masih ingat? Kalau diejek orang, kalau diremehkan orang, maju saja. Amin. Yang keempat, kita terus berusaha keras supaya panggilan Tuhan semakin kuat dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Mari tutup Alkitab Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya.
Haleluya. Ayo nyanyi. Ayo terserah, ayo. Ayo. Sekali-sekali bikin Cik Suli bingung. Dan saya tadi diam-diam masuk, nanti ada Pak Gembala gitu ya tadi bilangnya. Ayo. Ayo. Lagu yang tadi ya Pak, besarkan nama Tuhan, nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Ya. Lagu pelan aja, lagu pelan. Oh lagu pelan. Ayo. Ayo. Ya, nggak boleh, ayo. Ayo kita nyanyikan pujian ini, Ibu-ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Haleluya. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Ku sekali lagi katakan lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau. Haleluya. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari ambil waktu sebentar kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Mari RWM menyembah Tuhan. Mari naikkan suara, semua menyembah Tuhan, semua memuji Tuhan, semua meninggikan nama Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Haleluya. 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 Kami besarkan nama-Mu. Kuralana yaralana yarala katana yarala. Kuralana yarala katana yarala katana yarala katana. Kuralana yarala katana yarala katana. Kuralana yarala katana yarala katana yarala. Kuralana yarala katana yarala katana yarala katana. Haleluya. Haleluya. Kuralana yarala katana yarala katana yarala. Kuralana yarala katana yarala katana yarala. Kuralana yarala katana yarala katana yarala. Kuralana yarala katana yarala katana
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari katakan aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layani semua. Sekali lagi katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layani sembah. Aku muliakan, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layani sembah. Sekali lagi katakan aku muliakan dan aku agungkan. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layani sembah. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya ingin berdoa buat ibu-ibu tempat ini. Mari ibu-ibu dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari jangan keraskan hati kita. Jangan menolak firman Tuhan. Tapi terimalah dengan segala kelembutan hati dan lakukan dengan penuh sukacita. Kalau hari ini saudara sudah menerima panggilan dari Tuhan dan sempat berargumen dengan Tuhan, mari hari ini bertobat di hadapan Tuhan. Mari lakukan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Gak usah takut dengan apa kata orang. Gak usah dengar mereka. Lakukan saja firman Tuhan. Fokus dengan firman Tuhan. Maka rencana besar Tuhan dalam hidup kita pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari hari ini setiap orang di tempat ini, kita dengar dengan peka suara Tuhan. Apa maunya Tuhan untuk kita lakukan. Hari ini saya ingin berdoa buat ibu-ibu di tempat ini. Buat ibu-ibu yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan. Dalam keluarga, dalam suami untuk anak-anak. Tuhan tolong anak-anakmu di tempat ini. Yes. Ibu-ibu RWM di tempat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan dalam nama Tuhan. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka ketabahan untuk menghadapi musim ini. Biar mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan double kesabaran hati, kebesaran hati, hati yang mengasihi. Biarlah ibu-ibu tempat ini jadi tiang doa yang mendoakan keluarganya. Biarlah dari ibu-ibu ini ada pengaruh yang baik untuk suaminya, ada pengaruh yang baik untuk anak-anaknya. Dari ibu-ibu di tempat ini jadi berkat buat keluarganya. Tuhan Kau pakai ibu-ibu di tempat ini Tuhan, semuanya tidak ada yang terkecuali. Semuanya Engkau terima untuk melakukan sesuatu dalam kerajaan Allah. Mereka orang-orang yang berguna bagimu, mereka orang yang bermanfaat. Semua orang punya arti di hadapan Tuhan dan semua orang bisa dipakai sama Tuhan. Mari relakan dirimu, mari sedia dan mari setia akan panggilan Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik, berkat-Mu melimpah untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari silakan duduk.